Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam kondisi yang baik. Apabila saat ini Bapak Ibu sedang mengalami peristiwa yang menyesakkan atau yang menyakitkan, jangan lupakan bahwa Tuhan Yesus juga selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema titik buta. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Matius 7 ayatnya yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dalam istilah berkendara, baik itu menggunakan mobil atau sepeda motor, ada istilah yang disebut dengan blind spot atau titik buta. Secara umum, blind spot adalah kondisi saat kita tidak bisa melihat objek yang berada di sekeliling kita, baik itu di depan, di samping kanan kiri, atau di bagian belakang kendaraan kita, meskipun kita sudah memasang kaca spion. Keadaan ini termasuk keadaan yang paling berbahaya ketika kita berkendara, karena jika kita tidak berhati-hati pada saat memasuki zona blind spot, maka kecelakaan yang berujung pada kematian bisa saja terjadi. Tidak hanya kita yang bisa celaka, namun orang lain pun dapat celaka. Zona blind spot yang berbahaya bisa dihindari jika kita mau menyediakan waktu untuk mempelajarinya, menahan diri untuk tidak mengemudi dengan terburu-buru, dan tetap fokus pada saat berkendara. Tidak berbeda dalam kehidupan kita. Kita juga kerap kali berhadapan dengan zona blind spot atau titik buta, di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang menggoda untuk terus berjalan tanpa rem, yang ternyata keadaan tersebut sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sepasang suami istri yang telah menikah selama 10 tahun sedang menaiki mobil. Di tengah perjalanan, istrinya tiba-tiba saja berkata memecah keheningan. "Pa, kamu itu kok sekarang berubah ya? Tidak seperti di awal pernikahan kita dulu. Kamu sekarang tidak romantis lagi. Kamu tidak hangat lagi, tidak mesra lagi. Kamu itu biasanya dekat denganku. Tapi sekarang rasanya kok jauh ya? Kamu selalu memegang tanganku ketika menunggu antrian kemacetan. Tapi sekarang tidak kamu lakukan." Kemudian dengan lembut suaminya menjawab, "Ma, bukankah dari dulu saat kita berkendara, aku selalu duduk tepat di tempat yang sama, di sampingmu? Kalau sekarang aku tidak bisa memegang tanganmu, bukankah Mama melihat bahwa jalanan ini sungguh padat, macet, dan jalanan ini menanjak? Aku tidak mau karena aku memegang tanganmu, kita kecelakaan. Apa Mama lupa ketika kita akan tidur, kita selalu saling mendoakan sebelumnya? Bukankah itu juga termasuk cinta?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mudah sekali untuk melihat kesalahan orang lain tanpa mau tahu hal yang lainnya. Yang penting hatiku terpuaskan. Inilah yang disebut dengan blind spot dalam kehidupan. Titik buta dalam kehidupan membuat kita mudah marah, membuat kita mudah menimpakan kesalahan kepada orang lain, dan mudah sekali menghakimi, sehingga relasi kita mudah sekali rusak karenanya. Perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 3 menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ada titik buta, ada blind spot. Ketika kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata kita tidak terlihat, itulah titik buta. Gara-gara titik buta ini, kita sering kali menciptakan istilah. Bila orang lain marah, kita menyebutnya mudah marah. Sedangkan saat kita marah, kita menyebut diri kita wajar
Aku marah karena ada sebabnya. Kita sebut orang lain kikir atau pelit, tetapi jika kita yang melakukan, kita menyebutnya pola hidup sederhana. Kita mudah menyebut orang lain sombong, tetapi jika kita yang melakukan, kita dengan mudah mengelak sambil berkata, "Aku ini sedang banyak masalah dan sedang sibuk." Dalam Matius 7 ayat 3, Yesus menunjukkan kata-kata ini untuk para pemimpin agama yang kerap kali mudah menghakimi orang lain dan melabelinya sebagai seorang pendosa. Mereka memiliki balok besar di matanya, namun menawarkan diri untuk menyingkirkan selumbar kecil di mata saudaranya. Marilah hari ini kita memaknai kalimat dalam Matius 7 ayat 3 dan menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri. Banyak sekali zona titik buta dalam kehidupan kita. Marilah kita terus belajar tentang bagaimana cara menyikapi titik buta yang terkadang muncul secara tiba-tiba itu. Belajar dengan baik menggunakan rem, menahan diri untuk tidak tergesa-gesa terus berjalan dalam kehidupan ini, supaya kita tidak membahayakan atau mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain. Kiranya kita semua dimampukan untuk terus berjalan dengan baik, meskipun memasuki zona titik buta. Amin.